Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Bapak harap semua dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi kita dalam pembelajaran daring untuk pertemuan selanjutnya. Masih tetap berhubungan dengan materi kita minggu yang lalu. Ya, di mana materi kita minggu yang lalu itu adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi yang kita bahas pada minggu lalu itu adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana kalau kita simpulkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu antara lain yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Ya, dari situ kita bisa memahami kenapa kita bisa melakukan pelanggaran hak. Ya, walaupun bukan kita sendiri yang melakukan pelanggaran hak, namun kita bisa melihat di sekitar kita orang-orang yang melakukan pelanggaran haknya. Ya, selanjutnya untuk materi kita minggu ini tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Ya, yang minggu lalu kan faktor penyebabnya. Sekarang kita masuk ke kasus pelanggaran hak warga negara. Ya, tentunya Ananda sekalian pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah angka putus sekolah yang sangat tinggi ini banyak faktor sih sebetulnya kalau kita kaji, misalkan dari faktor keluarganya itu ya, terus faktor dari dorongan dari misalkan dari tempat tinggalnya itu ya, sehingga mereka itu motivasi untuk sekolahnya atau motivasi untuk pendidikannya itu masih kurang. Yang selanjutnya adalah proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Nah, maksud dari ini yaitu misalkan masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terjadi para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi gitu ya. Jadi masih tumpul ke atas tajam ke bawah. Yang selanjutnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal pada pasal 27 ayat 2 ya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan yang selanjutnya adalah makin merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan rumah tangga dan sebagainya. Padahal HAM ini sudah diatur pada pasal 28A sampai dengan pasal 28Z Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945. Yang selanjutnya adalah masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan ya. Terus juga ada pelanggaran terhadap hak cipta. Nah, maksud dari pelanggaran hak cipta itu misalkan peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Nah, contoh-contoh tadi yang diutarakan yaitu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban warga negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita akan mengetahui contoh-contohnya apa saja itu tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kita tentunya sering membaca slogan orang bijak taat pajak. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Nah, kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti apa, yaitu taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Terus juga contohnya dari yang sangat sederhana sampai yang berat. Di antaranya yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Nah, itu terlihat sederhana padahal itu sangat luar biasa dampaknya gitu ya. Yang selanjutnya adalah melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya tidak memakai helm mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan sebagainya. Terus juga ada merusak fasilitas negara. Contoh dari merusak fasilitas negara, contohnya adalah mencoret-coret bangunan milik umum, terus juga merusak jaringan telepon. Terus juga yang selanjutnya adalah ada contohnya tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya apa? Yaitu mangkir dari kegiatan Siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.